Lagi, aksi kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Jika sebelumnya aksi kekerasan seorang murid terhadap teman satu sekolahnya sempat bikin geger warga Cilacap, Jawa Tengah. Kali ini, aksi kekerasan siswa terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan kawasan Curug Tangerang, Banten. Dari video viral yang beredar, aksi kekerasan fisik itu terjadi di sebuah kelas. Beruntung, masih ada siswa yang berusaha melerai. Pun terjadi ketika pergantian jam guru IT ke guru bahasa Indonesia. Nah, ini bertepatan seperti itu, ada selah mungkin ya buat mereka, karena salah satu di antara mereka itu bahasanya itu menghina atau membuli ya, dengan kata-kata yang tidak menyenangkan tentunya. Akhirnya karena udah keseringan, mungkin si pelaku ini merasa tertindas dengan kata-kata itu. Akhirnya si pelaku dengan spontanitas melakukan seperti itu. Sejak video itu viral, kabarnya pihak sekolah, polisi, dan TNI langsung berusaha memediasi kedua belah pihak. Kesepakatan damai pun terjadi antara keluarga pelaku dan korban. Nama Ade Diana selaku orang tua dari korban atas nama Dita Haji Dharma dengan ini menyampaikan dengan sebenar-benarnya bahwa masalah anak kami yang ada di sekolah dan sudah viral, alhamdulillah hari ini sudah selesai secara kekeluargaan, dan kami selaku orang tua korban mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah dirugikan. Dan kami sebagai pihak keluarga korban memohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah yang telah memfasilitasi, dan kepada Bapak Kepolisian, Bapak Babinsa, serta Polres Tangerang Selatan, dan semua pihak yang telah membantu kami untuk proses penyelesaian masalah. Dari keterangan bidang kesiswaan SMK setempat diketahui, jika perundungan yang disertai kekerasan itu terjadi di ruang kelas 10 pada Kamis 12 Oktober lalu. Pelaku pemukulan berinisial MR, sedangkan korbannya berinisial DA. Kedua siswa tersebut merupakan teman satu kelas pada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak RPL. Kabarnya aksi kekerasan itu terjadi lantaran pelaku emosi sering diejek korban, dan hal itu terjadi berulang kali sehingga pelaku emosi. Informasi dari teman-teman satu kelas seperti itu. Jadi setiap diejek nggak langsung respon si pelaku ini. Si pelaku ini tetap sadar diri sebenarnya. Dia tenang. Ketika dia sekolah belajar. Ketika dia main HP. Tapi ketika beliaunya mungkin yang namanya manusia, bukan malaikat, ya akhirnya terjadi seperti itu. Pasca peristiwa tersebut, pihak sekolah kemudian memanggil kedua orang tua siswa yang bertikai. Orang tua pelaku dan korban sepakat berdamai, disaksikan Polsek Curug. Ketika anak-anak udah damai, udah selesai, orang tua kami panggil juga untuk mengklarifikasi masalah ini biar ada jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah dari sore sampai jam 3 itu orang tua sepakat menempuh jalur kekeluargaan. Jika pelaku perundungan dan aksi kekerasan begitu mudah mendapatkan proteksi dari kedua orang tuanya, nampaknya akan sulit menerapkan efek jera. Dengan dalih masih di bawah umur dan bimbingan orang tua, seolah aksi kekerasan itu bebas dilakukan anak-anak yang sebentar lagi sejatinya masuk jenjang perguruan tinggi. Lantas dengan adanya kesepakatan damai, mungkinkah kekerasan ini akan terulang? Apa kata selebriti? Bagaimana pula pakar psikologi menilai cara penyelesaian damai ini? Itu hal-hal yang menurut saya semakin miris gitu. Kenapa semakin miris? Karena nggak adanya tindakan yang tegas pada pelaku gitu. Bahkan kecenderungan di beberapa case pihak-pihak tertentu seolah-olah seperti ingin menutupi gitu kan. Ya memang misalnya bisa ditempuh dengan cara berdamai antar dua keluarga, nggak apa-apa berdamai satu keluarga, tapi hukuman harus tetap diberikan kepada pelaku. Kenapa? Efek jera supaya dia nggak melakukan itu lagi. Yang kedua,
ini memberikan efek lebih luas lagi. Ketika para pelaku ya, bibit-bibit pelaku yang tersebar di seluruh Indonesia melihat bahwa pelaku bullying yang membuat cacat orang lain, menyakiti orang lain ya, tidak mendapatkan hukuman, maka para pelaku-pelaku yang tadinya nggak boleh makan itu jadi berani. Kenapa? Dia aja nggak dihukum. Menurut aku itu ya cukup miris ya, ngelihat zaman sekarang tuh justru berita soal kekerasan, bullying segala macam tuh malah semakin marak, malah semakin banyak, apalagi pelakunya itu kebanyakan ya pelajar-pelajar, adik-adik yang masih sekolah, dan itu tuh lebih banyak yang aku tahu kayak berantemnya ya dengan masalah-masalah yang sepele ya, karena mereka tidak bisa mengontrol emosinya mereka. Iya. Saya prihatin dengan kasus bullying yang terjadi belakangan ini, sangat marah sekali. Saya mengecam keras bullying, dan kita karena ini kasus anak-anak, kita lebih memberi pembelajaran sama anak-anak stop bullying. Saya melihat ada video guru SD yang viral, dia mengajarkan lagu anak-anak, tapi liriknya diganti menjadi stop bullying dan anti bullying. Itu menarik karena memang anak-anak itu kan rentan banget gitu. Jadi memang harus kita orang dewasa ini, orang tua, guru dan rumah yang di sekitar keluarganya di rumah lebih aware dan peduli lagi. Bagaimanapun, seorang anak meski masih di bawah umur, sejatinya sudah mengerti resiko dari perbuatan keji yang dilakukannya. Apalagi sekelas anak sekolah di tingkat menengah atas. Terlebih, aksi kenakalan remaja selama ini sudah kian meresahkan dan kerap terjadi secara vulgar dipertontonkan kalangan pelajar kita. Lantas mungkinkah harus ada payung hukum yang jelas untuk menjerat mereka dengan penerapan hukuman yang layak? Dia memang di bawah umur, memang di bawah usia, sehingga nggak bisa kena hukuman yang hukum gitu ya, karena kan masih di bawah usia gitu ya. Tapi kan setidaknya ada hukuman yang mendidik, sehingga si pelaku itu menyadari itu perbuatannya salah gitu. Karena kalau sama sekali nggak dihukum, itu tidak akan menimbulkan efek jerak, dan justru malah membuat si pelaku lebih menunjukkan ini saya gitu, powerful gitu, orang tua saya membela saya, sekolah menutup-nutupi kasus ini, akhirnya si korban makin jadi korban gitu. Jadi buat saya pelaku walaupun di bawah umur tetap harus diberikan punishment, tapi punishment yang mendidik, yang membuat dia jerak untuk tidak lagi mengikuti orang lain gitu. Mungkin harus ditindak sekolah supaya, dan setelah ditindak harus diberikan pembelajaran melalui apa aja, diskusi-diskusi di sekolah. Jadi itu harus lebih ditingkatkan lagi, mulai detik ini media sosial kita yang mengajarkan tentang kasih sayang, stop bullying dan segala macamnya lebih diperhatikan lagi dan diseriusin lagi. Kita semua mengatakan stop untuk bullying. Sebenarnya cukup sedih ya ngelihat banyak generasi di bawah aku yang kurang bermanner, atau mereka juga kurang mempunyai rasa empati yang lebih tinggi, bukan ke sesama temannya aja, tapi malah kayak ke orang tua. Kan nggak sedikit juga kita tahu masih banyak kasus-kasus anak-anak yang masih di bawah umur bahkan yang udah bisa nganiaya orang tuanya lah, perkara dia minta dibeliin apa nggak dibeliin gitu. Aku cukup sedih sih. Jadi mungkin menurut aku pelajaran soal etika itu sih harus diterapkan lebih banyak lagi untuk zaman sekarang. Saat kekerasan yang dilakukan kaum pelajar begitu merajalela di nyaris semua kota, di kawasan Barat Jakarta, tepatnya Kalideres, Jakarta Barat, kediaman yang pernah jadi tempat berteduh dua insan, yakni pasangan Inara Rusli dan Virgon Tambunan, mendadak ramai oleh para petugas dari pengadilan negeri. Ya, kemarin rupanya petugas pengadilan tengah mengecek langsung bagian fisik rumah hingga aset lainnya, seperti mobil yang tengah diperebutkan Inara dan Virgon di ruang sidang sebagai harta gono gini. Dan seperti inilah prosesi sidang yang berlangsung di tempat kejadian perkara untuk pengecekan aset harta gono gini yang dipersoalkan. Agendanya hari ini adalah pemeriksaan setempat untuk objek dari harta bersama yang ada dalam gugatan dari pihak penggugat. Jadi satu rumah dan satu kendaraan. Jadi semua pihak yang berkepentingan tadi hadir semua.
Virgonnya nggak datang berarti. Iya. Kalau terkait dengan aset kan nih privasi, jadi kita nggak bisa menceritakan. Tapi yang jelas cuman mencocokkan ini barangnya ada tidak. Kalau ada, oh ini barangnya dilihat oleh majelis hakim, cocok, dicatat oleh panitera, selesai. Pihak Inara sendiri nampaknya hakul yakin akan mendapatkan sebagian besar harta Gonogini, baik sebidang tanah dan bangunan maupun aset dalam bentuk mobil. Tapi semua pembagian jelas akan berpulang pada keputusan pengadilan nanti. Sama klien kami juga kurang enak badan. Iya, lagi nggak enak badan tadi, jadi menyampaikan permohonan maaf tidak bisa ke sini. Terkait dengan agenda hari ini lebih ke pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat itu apakah objek benar ada, itu yang harus dipastikan. Lalu dipastikan lagi terkait dengan rumah ini batasannya, batasan utara di mana, batasan selatan itu berbatasan dengan siapa, timur dengan siapa, utara dengan siapa. Jadi dipastikan objek itu benar-benar ada. Begitupun dengan objek mobil. Kalau pembagian harta bersama itu kan kembali lagi kepada majelis hakim. Kita tunggu aja putusannya. Cuman kami udah mengajukan sesuai dengan tuntutan kami. Ya. Dari tergugat juga melakukan penyampaiannya sesuai pembelaan hak hukumnya. Lalu nanti kita tunggu karena ini setelah saksi ahli kesimpulan lalu masuklah ke putusan hakim gitu. Ya. Kita jangan mendahulukan majelis begitu. Inara sendiri tampaknya berusaha menghindar dari kejaran juru warta dengan dalih tengah berada dalam kondisi kesehatan yang memburuk. Begitu juga Virgon yang tak menunjukkan batang hidungnya saat di TKP. Di pihak lain, Inara juga masih harus menghadapi laporan hukum dari seterunya Tenri Anissa yang kemarin ditemui tim Gospot mengaku belum mencabut laporannya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kayak ya udah kalau misalnya berujung damai kenapa harus perang-perangan dari awal juga udah disampaikan semuanya cuman ya udah itu fokus kayak keluarga aja semuanya aku nggak tahu mau apa ya karena ya aku jalanin aja gitu. Mau aku stres kayak apapun ya harus jalanin aja tapi ya selain ke lawyer dan selain itu kan kalau di terus-terusan diceceng awalnya mungkin aku agak sih kenapa sih dia kayak gini gitu emang aku salah apa sih sama dia gitu kan cuman ya pacar aku bilang kayak ngapain sih udah lah nggak usah nggak penting lah di luar aku berpikir kayak banyak juga yang lebih penting dari ini kemarin kan sempet upload foto tapi banyak komen yang beberapa lah ada komen negatif jadi menurut aku daripada aku ngeliatnya sakit hati sendiri ya kan karena nggak bohong ya netizen tuh mulutnya panas banget ya terus banget gitu jadi daripada aku pusing sendiri mendingan aku aja. Sebaliknya, Inara juga mengaku belum mencabut laporan dengan pasal perzinahan yang dijerat pada Tenri Anissa. Hubungan memburuk itu nampaknya akan terus bergulir, apalagi Tenri Anissa mengaku sudah tak menjalin komunikasi dengan Virgon sejak vokalis Last Child ini dirundung masalah perceraian. Lantas benarkah sejumlah masalah yang terus melilit kehidupan Inara membuat kondisi kesehatan Inara terus memburuk? Artinya memang sudah memutus pertemanan ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu kali ya karena meminimalisir untuk kayak dicurigai lagi atau apa aku nggak mau cari masalah lagi lah intinya jadi masing-masing aja kan udah ada lawyer juga jadi biar mereka aja yang saling kontak apa segala macam. Sampai tadi pun kami di rumah klien kami mengkonfirmasi bahwa tidak ada upaya dari klien kami untuk melakukan rujuk tetap konsisten pada gugatan ini sampai dengan kalau hakim dijatuhkan gitu. Iya. Dan saya tambahkan juga terkait rujuk ini kan memang ini yang viral, tapi faktanya adalah belum ada rujuk atau apapun juga yang memang menjadi persoalan adalah terkait dengan hak asuh anak ini. Makanya terkait hak asuh ini kita juga sudah hadirkan ahli psikolog anak dan pendidikan keluarga dengan harapan supaya majelis hakim bisa teryakinkan. Ya kan aku pisah bukan gara-gara apa. ya pisahnya kan gara-gara itu. Jadi udah nggak heran lah. Ya gimana ya, dari dia sendiri juga bukan nggak ada pasangan yang baru. Hanya mereka dan Allah yang tahu. Dan Pak Pul. Kalau aku sih nggak ada istilah demi anak-anak ya. Karena yang jalin hubungan itu kan, yang jalin rumah tangga itu kan aku dan Virgon. Jadi aku nggak mau melibatkan anak-anak menjadi tameng gitu atas semua keputusan yang kita berdua ambil.